kita kembali lagi ke kita sendiri. Istri saya juga gitu, kebetulan lulusan ekonomi UNER gitu, tapi justru berkecimpungnya ke MUA, malah di desain dekorasi, Iya. nah kayak gitu. Jadi akhirnya kita kembali lagi kita ke diri kita dulu. Memang Oh, oke. nah jadi sebenarnya kan kita ini, lebih banyak saat ini itu kan, bekerja bisa dibilang itu dari sisi, bakat kita sebenarnya, Pak, Mhm dan kita mhm enjoy di situ gitu loh, dan mhm juga bisa alhamdulillah bisa menghasilkan, manfaat yang maksimal gitu. Nah, ini kemudian kita lihat anak kita ini, sebenarnya mmm, sudah punya bakat yang sangat menonjol. Nah, kenapa harus kita paksakan untuk yang bukan bakatnya gitu. Jadi, iya. nah itu yang kita pikirkan, lah kalau dia misalnya sejak awal itu sudah mulai menekuni bakatnya, kemudian Mhm mhm. mendapat pendidikan yang memang sesuai dengan ininya, mendapat istilahnya, infrastruktur yang memang Iya. bisa mendukung itunya, kan mestinya dia lebih lebih bagus daripada ya. Yang kedua di samping itu kita sebenarnya sih lebih banyak mendengar sebenarnya. Jadi Mhm mhm. masukan dari dari guru-guru, kemudian dari teman-temannya, dari teman-teman kita juga, kita baca-baca, kemudian kita juga banyak berdiskusi, ya ini yang tepat ini bagaimana gini. Jadi Mhm. karena kan, anak kita ini sebenarnya kan spesifik gitu loh. Jadi Mhm, jadi kita iya iya. kita lebih banyak dengar gitu loh, karena, Mhm kita juga terbuka gitu juga, oh kelebihannya begini, kekurangannya begini. Nah jadi, kita sangat terbuka dengan siapapun, kita dikasih masukan, dikasih kritik, itu kita, sangat terbuka gitu. Karena kita yakin sekali, setiap yang diberi masukan itu pasti ada ada pelajaran yang kita bisa, dapatkan dari itu gitu. Jadi saya cukup terbuka dengan siapapun waktu "Wah ini kurangnya gini Pak, mestinya diginikan." Ya mhm kita mhm. pelajari, oh benernya di mana, ya itu yang kita, aplikasikan. Iya. Kemudian Pak, plan dalam waktu dekat atau plan ke depan ini, untuk sosok, Ariel ini katakanlah gitu ya, setelah diskusi dengan Arielnya atau melihat sekitarnya, gimana Pak? Ada sesuatu yang mungkin plan gitu ya Pak, untuk ke depan untuk Ariel ini? Ya sebenarnya ada beberapa planning yang Mhm yang kita ini kan ada yang terencana, sebenarnya juga ada yang tidak mhm. terencana sebenarnya. Iya 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 iya. Ya Iya. contoh misalnya setelah, lulus dari IC School itu sebenarnya Ariel sejak awal bilang nggak mau kuliah, pokoknya saya Mmm, maunya mhm menekuni, lukis, saya mhm mau belajar desain, ya bila mhm. perlu bantu saya, kan kebetulan saya ada Iya. ini desain gitu, Mhm ya itu mau seperti itu gitu. Tapi kemudian ada pandemi, justru mhm. pandemi ya satu sisi memang musibah, tapi satu sisi juga Ya, heeh hikmahnya heeh. buat kita gitu. Iya. Jadi kita akhirnya, waktu pandemi itu, setahun sebenarnya Ariel nggak selesai itu, nggak melanjutkan, kuliah atau sebenarnya. Nah pas tahun kedua itu, desainer saya itu, Dimas yang tadi itu sampaikan ke saya, "Pak Ariel nggak ikut ini nggak ikut ada Prodes nih, ada buka nih." Mhm Padahal itu mhm. udah tahap kedua gitu, udah mau Iya, tutup gitu kan. heeh. Tawarkan ke Ariel ini, "Mau nggak?" Awalnya nggak mau, saya bilang, "Ini online loh, jadi nggak ketemu langsung ketemu sama gurunya, cukup tes aja, kemudian bisa kasih portfolio, bisa masuk," gitu. Nah, kebetulan di Prodes itu ada jurusan, desain grafis sama digital marketing gitu. Mmm, mhm Saya bilang, "Wah, pasti bisa lah kan, Corel Draw bisa, desain mhm bisa, terus mhm mhm. SketchUp juga bisa gitu, itu mestinya, bisa masuk, terus juga Iya. kita punya portfolio," gitu. Nah, akhirnya coba ikut tes gitu, ya kita sih sebenarnya ya kalau masuk, oh syukur, nggak masuk juga nggak apa-apa Iya lah gitu. Akhirnya bisa diterima gitu loh di program, Prodes itu. Jadi, setahun kan programnya 1 tahun 1 tahun, Pak. iya iya iya. Jadi, 1 tahun kemarin itu sekarang udah selesai yang tahun pertama Mhm gitu. Saya mhm. lihat antusias gitu loh, absennya nggak pernah bolong ini gitu. Berarti Saya bilang, memang "Waduh." ada passion ya? Ya, jadi memang saya lihat, wah ini antusias gitu loh, kalau diajak Iya, pergi pas jadwal itu nggak mau, nih nggak mesti mau. harus ini. Iya Kita iya pernah ke iya. Bali gitu, pas saat mau nyebrang gitu ternyata pas jadwalnya dia kuliah itu, kita berhenti dulu nanti selesai ini, mau menyelesaikan ini dulu, ya udah Iya nggak iya. apa-apa. Jadi, passion-nya terus saya lihat juga tugas-tugasnya itu, relatif cepat diselesaikan gitu. Jadi Mhm mau mhm tugas apa-apa gitu, tugas gambar, tugas desain gitu mhm kok, dia antusias sekali gitu. mhm mhm. Terus akhirnya saya, tahap kedua ada
ini lagi di Prodes ada ini kebetulan dengan jurusan yang berbeda. Jadi Mhm. animasi sama 3D, modeling gitu loh. Ya Mmm, mudah-mudahan mhm. bisa nih juga apa Mmm. namanya, bisa SketchUp kan. Akhirnya ya apa, SketchUp-nya kita kumpulin sama, portfolio yang lain kita kirim, ya langsung lolos gitu, nggak ada Iya. tes lagi. Oh, Heeh, jadi wah, tahun ini ikut yang apa namanya, yang program kedua itu untuk, animasi sama 3D modeling. Nah itu wah, yang iya program iya. tidak terencana sebenarnya. Iya, betul betul betul. Ya itu yang berlangsung itu, terus yang kedua sih, tetap akan apa namanya, ikut kompetisi-kompetisi, baik di lokal maupun di, internasional lah. Kemarin ya itu, kemarin yang terakhir yang di Asian Youth Forum itu kan Mhm mhm. di apa, salah satu karyanya masuk ke katalognya Asian Youth Forum yang Wah, nanti kita ngobrol khusus ini, Pak. ya, Nanti di itu episode sih berikutnya apa kita ngobrol namanya, khusus di sini. sebenarnya gambarnya sederhana ya karena dari Iya, kertas gitu kan, dari heeh dari heeh, kertas saya bilang, "Yang ini aja lah karena waktunya mepet," mhm "kamu dari yang konsepnya aja yang ditonjolin." Apalagi kan sekarang dia lebih, itu mhm. tuh lihat apa namanya, sampah-sampah Iya, plastik, oke oke. kemudian sampah-sampah apa namanya, masker itu, Pak. Iya 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 Nah, iya. akhirnya ya udah buat yang sederhana kayak gitu, cobalah masuk ya oke, nggak apa-apa. Yang penting, kita, sering ikutkan kompetisi itu sebenarnya maksudnya supaya ini sih sebenarnya, supaya dapat tantangan sebenarnya, Pak. Iya 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 Karena iya setiap kompetisi itu kan pasti mensyaratkan hal-hal baru ya, yang kita kadang-kadang nggak kepikir gitu ya. iya. Ya, jadi ada tema baru yang kita harus coba create dengan, apa namanya, karakter yang, Ariel bangun gitu loh, yang lagi Iya. karena laut dan, maritim ya sebenarnya ya. Ya Mhm karena kan, mhm. kembali Negara lagi kita ya? negara kita itu kan ya negara Iya maritim yang sebenarnya sering dilupakan gitu loh. iya Nah, iya kita iya. coba gali lagi, akhirnya saya belajar bareng lah sama Ariel, "Ariel nih ada Jum Java loh, lu jangan Mojopahit. Nah, ini sudah sampai Madagaskar, sampai ini." Mmm, Jadi ya mhm akhirnya kita menggali lagi dari mhm apa namanya, sambil diskusi, kemudian malah ada temen dari Semarang nyampaikan apa namanya, ngasih buku ke Ariel ya mhm karena tahu suka apa namanya, suka pinisi, oh tiba-tiba, "Ini tak kirimin buku ya." Nah, kayak gitu. mhm Jadi mhm. teman-teman juga yang apa, dari apa, yang senang seni gitu misalnya juga sering ngasih apa namanya, "Ini ada yang baru nih dari ini, ada tren Mhm. baru," itu sering ngasih masukan ke kita gitu. Jadi Iya iya. ya karena kan kita terbuka ya, Pak, jadi, bisa Mhm apa namanya, jadi banyak teman-teman yang support sebenarnya dari teman-teman, seniman, kemudian teman-teman saya yang memang senang seni, itu juga banyak mhm yang mhm. men-support. Ya jadi rencana rencana, berikutnya ya akan pameran lagi sih, Pak. Pameran lagi ya, Pak? Oh. Iya pameran lagi, pameran tunggal lah mudah-mudahan. Iya Nah ini iya lagi iya lagi iya. Ini karya di-create sudah sampai konsepnya. ratusan gitu ya, Dan ya? Iya, jadi tinggal dipilah-pilah ininya, apa Iya namanya, iya iya karena kan iya. apa, karakternya masih apa ya, masih berproses ya. Iya Ada iya yang iya. lebih mengarah ke natural, kemudian ada Mhm yang mhm apa namanya, abstrak, kemudian ini. Jadi, kita sih biarkan aja lah, karena kan mhm mhm. proses ya sebenarnya. Nanti kan akan ketemu, karakternya yang lebih makin lama makin lebih kuat gitu. Iya iya iya. Jadi Juga, ini bisa jadi tips parenting nih. iya iya. Ya kira-kira gitulah. Mudah-mudahan kalau mungkin ini udah pandemi, selesai apa segala Mhm macam sih, saya ngomong ke Ariel, kapan-kapan itu ya nanti ada program kredensial gitu ya, misalnya di mhm Jogja, misalnya mhm sebulan di apa, di sanggar mana gitu. Kemudian kemarin kan kita jalan-jalan ke Bali mhm juga apa mhm namanya, ada yang, "Oh boleh kalau mau apa, kredensial di sini boleh." Nah, jadi sekarang ada program pamerannya di situ atau mungkin juga nanti mau memperdalam bahasa Inggris di kampung Inggris gitu misalnya, Pak. Iya 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 iya. Ya, nanti mungkin lebih ngarah ke situ ya, karena supaya ini, apa namanya, lebih mendekatkan ke hal-hal yang sifatnya lebih, apa ya, lebih real gitu, Pak. Jadi Iya bisa iya. dalam lingkungan-lingkungan yang memang, mendukung untuk, apa, karir berikutnya gitu. Ya kita sih buat, hal-hal yang seperti itu ya sambil tetap jalan-jalan lah, karena kalau seniman cuman di, apa namanya, di rumah aja ya Iya iya. terbatas idenya. Iya iya. Jadi kemarin Wawasannya kita juga. heeh, Mhm pas antar adiknya ke Bali kuliah gitu ya, saya ajak jalan-jalan ke beberapa seniman-seniman yang kita kelihatan, oh ini oke. kok cocok nih sama kita juga, apa Iya namanya, bisa memberi masukan, kemudian kita ajak jalan-jalan ke Sanur, itu kan banyak pinisi yang lagi mhm. parkir di Iya situ. iya iya iya. Jadi baru datang langsung gaya gambarnya sudah ada ide-ide baru lagi, saya Oke. juga kaget. Jadi Iya ada untungnya inspirasi baru memang ya?
Ya, jadi, guru lukisnya juga seringkali begitu, sebenarnya yang saya juga cukup cocok itu seringkali on the spot gitu, tiba-tiba diajak ke Suramadu atau ke pantai mana gitu. Jadi, akhirnya ya bisa mengasah ininya lah, imajinasinya lebih lebih tajam lagi. Ya, semoga ini bisa jadi tips ya, karena benar-benar nih, bagaimana katakanlah tiap anak itu punya karakter masing-masing gitu ya, Pak, ya. Si Betul. Ariel ini dia diem gitu ya, eee, ngobrol aja nunggu nih gitu ya, mood-nya pas. Nah, bagaimana itu bisa mengasah akhirnya bisa menciptakan sebuah karya. Nah, ini tadi tips-tips yang disampaikan oleh Pak Eko, semoga bisa menginspirasi gitu ya, ada satu lagi mungkin barangkali Pak Eko bisa ngasih tips saja ya, 3 atau bagaimana sih untuk membawa, anak-anak atau putra-putri siapapun yang sekarang ini lagi nonton kita untuk mencapai kepada sesuatu yang bisa mengantarkan kepada, dalam tanda kutip ya, kesuksesan passion-nya. Ya, pertama sebenarnya sih kalau setelah kami renungkan lah ya, Mhm itu sebenarnya yang pertama kali itu yang paling penting itu kita mesti, mensyukuri gitu loh, Pak. mhm Jadi anak kita mungkin, berbeda dengan anak yang lain, kemudian, bisa jadi, berbeda dengan kita juga gitu loh, mhm berbeda dengan keinginan kita. Nah itu jadi setiap anak itu, memang punya ininya sendiri, punya passion-nya sendiri, mhm punya bakat sendiri. Ya itu kita mesti apapun gitu ya kita harus harus, syukuri itu udah anugerah gitu ya. Kita nggak mhm bisa mhm. nggak bisa, milih gitu ya. Jadi Iya, ya itu membawa anugerahnya, sendiri-sendirilah. Nah itu dari mhm Tuhan mhm yaitu mhm. yaitu ya bagaimana kita, pertama mensyukuri, kalau kita mensyukuri nanti kita akan merasa, "Oh ya ini pasti ada kelebihannya," gitu loh. Mungkin Mhm orang lain saat itu melihat kelemahannya gitu loh, tapi kan mhm. sebenarnya manusia itu kan kelebihannya adalah kekurangannya, kekurangannya adalah kelebihannya kan Kelebihannya. sebenarnya. Iya, Jadi kita, mau mendalami kemudian meng-create, sebenarnya, apa sih yang dia dia ini. Nah itu yang pertama mungkin kita harus mensyukuri dan mensyukuri itu juga kita harus banyak belajar dari mereka gitu loh. mhm, Seringkali kan kebalik, anak iya yang harus belajar sama orang tua gitu ya. iya iya, Nah itu maksudnya paradigmanya kan harus kita balik sebenarnya. Apa sih yang kita bisa belajar dari mhm si anak mhm itu. Nah ternyata kalau kita lihat anak-anak kita sekarang ya terutama itu kan, wah SMA tuh sebenarnya dia udah punya prestasi gini, kalau kita mhm, bercermin ke kita dulu kita bisa apa ya? iya Jadi itu yang akhirnya kita, oh iya iya iya, jadi oh si anak itu sebenarnya itu sudah melangkah jauh gitu ya. Nah itu kan harusnya kita bersyukur lebih jauh lagi gitu loh. Oh ternyata dia udah melakukan ini. Waktu sebenarnya kita masih kuliah, masih senang jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, oh dia sudah punya bisa pameran gitu loh. Jadi itu yang yang pertama kali mungkin, kita mesti banyak bersyukur ya. Terus yang kedua itu mungkin yang sederhana itu kita kompak ya, kita harus kompak sama pasangan kita ya, sama istri kita gitu ya. Jadi, sebenarnya, kita itu, maunya bagaimana gitu ya. Karena kan karakter saya sebenarnya sama istri saya juga berbeda gitu loh. mmm, Jadi, ini saya bagi tugas sebenarnya, Pak. Jadi, bagi tugasnya tuh gini, saya lebih banyak, istilahnya itu, mengambil porsi yang sifatnya itu strategis gitu, Pak. mmm, Ya, jadi misalnya memberi dia itu, wawasan yang secara luas ini, oh kalau mau jadi, pelukis atau mau jadi bekerja di bidang seni, nah itu yang mesti dijalanin itu apa aja sih gitu. Jadi terus kita lihat tuh ada pelukis-pelukis hebat tuh di luar, oh ini misalnya siapa, Vincent van Gogh, kemudian ada Pollock gitu ya. Di Indonesia itu kan banyak, ada Avandi, kemudian ada yang muda-muda juga banyak sekali gitu yang sudah mencapai, level tertentu ya. Saya kasih wawasan itu. Terus juga, setiap karya itu harus ada, konsep yang kuat, terus ada sesuatu yang mau diceritakan itu apa sih gitu loh. Nah jadi, kita latihnya dari situ gitu loh. Jadi supaya waktu dia membuat sesuatu itu benar-benar nggak asal buat gitu loh. Nah, jadi ada nilai-nilai yang dia harus bisa, sampaikan, mungkin dia bisa ceritakan, nah itu apa sih ini, nah itu kita ajari. Terus juga, apa pentingnya branding misalnya gitu, karena saya mmm, di bidang branding saya mmm, juga jelaskan, jadi seniman itu, nggak bisa kalau kita nggak punya branding yang kuat, kita harus membangun karakter, kita harus membangun misalnya membangun network gitu ya, mhm membangun komunitas, nah itu kita,
sampaikan secara bertahap gitu kan. Ada anak yang cepat tanggap gitu ya, ada kan yang enggak gitu. Nah, jadi kita secara bertahap. Terus istri saya lebih arah ke hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi dia lebih detail soalnya gitu ya. Jadi Iya, lebih disiplin, kedisiplinan, terus apa iya. namanya, tiap hari itu harus ngapain. Nah, itu dia Scheduling. ya scheduling. Terus kalau memang mau pameran itu ya kamu harus Hmm. misalnya kalau biasa siang aja ya harus didobel ininya, harus Hmm. apa namanya, kerjanya di ini. Nah, itu yang lebih Hmm. lebih detail gitu. Jadi ya, nah kita bagi tugas lah. Saya ngomong hal-hal yang sifatnya strategis, jangka panjang gitu. Istri ngomong yang lebih-lebih hal-hal yang sangat-sangat teknis gitu. Terus mungkin yang terakhir itu ya kita sampaikan bahwa setiap masa itu pasti ada tantangan sendiri gitu. Jadi saya punya di masa kita gitu sebagai generasi X itu apa sih tantangannya waktu itu gitu. Nah, kemudian kalian sekarang sebagai generasi milenial itu tantangannya berbeda. Jadi kita juga kasih tahu bahwa oh sekarang ya kita mesti bisa berkomunikasi dengan digital gitu ya, harus punya IG. Nah, kalau Adil kan sebenarnya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Iya, Kita tahu sendiri lah. iya, Jadi iya. kan nggak bakalan mau gitu. Nah, cuman Heeh. karena eranya dia kan ada di situ gitu loh. Jadi saya Mhm. harus jelaskan gitu loh. Nah, kita harus apa namanya ada di dunia yang baru gitu ya. Jadi new normal itu ya sekarang dia harus bisa beradaptasi, harus punya IG sendiri, bisa create IG-nya, walaupun di awal mungkin saya Mhm. bantu. Iya. Jadi nanti kemudian bertahap-tahap saya lepas apa yang harus diinikan. Makanya eh, urusannya yang apa yang desain sama marketing itu cukup membantu waktu masuk ke era ini gitu. Oke. Jadi promosi harus ada ini. Terus saya juga sampaikan sejak awal ya kita harus jadi art planner gitu ya. Jadi art tapi juga jadi entrepreneur gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa sekedar apa namanya seni aja, nggak di manajemen, nggak di branding, nah tapi juga bisa apa menghasilkan untuk masa depannya dia gitu. Jadi saya jelaskan ini nanti kamu sudah memang apa namanya istilahnya itu berkomitmen ya untuk menjadi pelukis, ya harus jadi pelukis yang punya visi sebagai art planner gitu loh. Heeh. Jadi entah dia nanti misalnya punya studio dulu nih, kalau sekarang kan sebenarnya studio bukan galeri Iya. sebenarnya. Iya, Masih iya. studio. Nanti saya juga sampaikan, ajak ke teman-teman yang punya galeri gitu ya, ini loh nanti kayak gini nih nanti kalau apa namanya lukisannya bisa laku, sebagian disimpan uangnya nanti kita next kita buat galeri gitu. Iya, Jadi iya. kalau Adit kan orang anak yang apa ya, yang gampang diberikan sesuatu yang visual, Pak. Nah, Mhm, jadi iya, caranya iya. jadi kalau udah lewat YouTube ya udah saya ajak ke teman-teman yang misalnya pelukis kira-kira yang visioner yang memang dia berhasil di bidangnya ya saya ajak ke situ. Jadi saya Mhm, mhm, kasih lihat nih loh yang bisa dikerjakan kayak gini loh. Jadi kalau mhm. apa karyanya semakin hari semakin bagus, progresnya bagus, brandnya semakin Kuat. dikenal. Nah, Mhm, ya, jadi punya galeri itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu loh. mhm, mhm, mhm. Jelaskan lukisannya ini harganya udah segini nih. Iya, iya, Dia langsung apa namanya termotivasi gitu loh. Oh iya, ya iya. ternyata bisa ya apa namanya sebuah karya itu dihargai Mhm, orang dengan mhm, nilai yang sekian mhm. itu oh ternyata bisa ya gitu. Nah, jadi itu yang apa pelajaran itu yang lebih gampang dia masuk gitu Pak. Dia Oke, kena secara visual, secara experience. Nah, jadi oke. ini tiga itulah yang apa namanya yang simpelnya ya. Di samping itu ya kita tetap harus apa namanya terus mendengarkan ya apa masukan-masukan itu gitu. Ya saya juga belajar kreatif itu nggak dibatasi oleh waktu dan Mhm, ruang gitu. mhm. Itu memang semakin kayak pandemi itu dia udah pameran Digital, sama udah offline offline. udah 3 saat ini sudah pameran Mmm, 3 mhm, kali ya. Yang pertama itu dengan Gastro itu ya yang di Gresik mhm, itu yang apa mhm, seni rupa Gresik itu pameran bersama, kemudian bersama dengan Sanggar Daunnya 17 tahun mhm. Sanggar Daun itu. Terus pameran bersama lagi untuk fotografi ya. Jadi art fotografi ini kan juga Mhm. belajar art fotografi, Pak. Oke, iya, iya, Ya, iya, iya. jadi di Nambah masa nambah aktivitas pandemi lagi ini berarti ya? ya kira-kira gitulah. Masa pandemi ya berisi dengan karya ya? Pada saat Ya, kita ya, nggak kemana-mana ya di rumah saja dengan karya gitu ya? ya, kira-kira gitulah.
Oke, baik. Di episode kali ini kayaknya cukup banyak ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagaimana kita mengerti, memahami karakter dari putra-putri atau anak kita sendiri. Setelah ketemu bagaimana bisa mendampingi dan membawa kepada kesuksesan sesuai dengan passion-nya. Oke, Pak Eko, Ariel, terima kasih. Habis ini kita nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol tentang yang rencana berkaitan sama event terbaru itu ya. Iya. Oke, kalau gitu. Semoga ini bisa menginspirasi buat semuanya dan start with kindness, awali hari dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.